Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron pada Rabu 15 November 2023. Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini, tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi tidak. Ya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD memberikan respon terkait dokumen Fakta Integritas. Dilansir dari Kompas.com, Fakta Integritas tersebut dibuat untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dokumen tersebut diteken oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Fakta integritas itu ditandatangani pada Agustus 2023. Saat dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena merupakan bentuk dari ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar di kantor KPU Jakarta pada Senin 14 November. Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan pemilu 2024. Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dokumen itu diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya saat itu Ganjar belum resmi menjadi capres yang ditetapkan KPU. Menurut Mahfud, perihal fakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Ia juga berpandangan bahwa hal itu tidak mencoreng netralitas ASN. Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution tak kunjung mengembalikan kartu tanda anggota PDIP seusai menyeberang ke kubu lawan. Putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo itu hingga kini belum mengembalikan KTA PDIP. Atas hal itu, Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Medan dan Solo mengusulkan agar Gibran dan Bobi dipecat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP sudah menerima surat usulan pemecatan tersebut. Hal itu disampaikan Hasto di Gedung High-End Jakarta pada Rabu 15 November. Hasto kemudian mengatakan bahwa soal usulan pemecatan Gibran dan Bobi, PDIP sudah tutup buku. Hasto menyebut bahwa Bobi dan Gibran sudah tutup buku setelah menerima surat dari DPC soal usulan pemecatan. Namun dalam kesempatan itu Hasto enggan menjawab soal keputusan pemecatan Gibran dan Bobi. Hasto menegaskan bahwa saat ini partainya tengah fokus memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Beredar dokumen fakta integritas perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban. Kubu Ganjar Pranowo merespon terkait dokumen fakta integritas tersebut.
Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membantah pihaknya ikut terlibat dalam fakta integritas itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid di Gedung High End Jakarta pada Rabu 15 November. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani fakta integritas. Arsyad meminta semua pihak untuk bisa mengecek fakta integritas yang beredar tersebut. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal fakta integritas itu. Hasto menegaskan jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya fakta integritas. Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Ia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono sebelumnya menyebut bahwa ada oknum polisi tidak netral di Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron buka suara. Komjen Pol Fadil meminta Aiman untuk membuka identitas polisi yang disebut tidak netral. Pernyataan itu disampaikan oleh Komjen Pol Fadil dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 15 November. Komjen Pol Fadil meminta Aiman untuk tidak takut membongkar identitas oknum polisi yang tidak netral. Ia juga meminta agar Aiman tidak hanya berani bicara tetapi berani bertanggung jawab. Jenderal Bintang 3 itu meminta Aiman untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Komjen Pol Fadil mengatakan bahwa ada 6 laporan yang ditujukan ke Aiman terkait pernyataannya. Oleh karena itu, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi terhadap kasus tersebut. Fadil menjelaskan tujuan adanya klarifikasi itu agar tidak terbangun opini negatif di publik. Sementara Aiman menegaskan apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoaks. Dia mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mewanti-wanti potensi jatuhnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan oleh JK dalam acara Habibie Demokrasi Forum di Jakarta, Rabu 15 November 2023. JK menilai bahwa pemerintahan di Indonesia bakal jatuh karena krisis di bidang politik dan ekonomi. Wakil Presiden Yusuf Kala kemudian mengingatkan tentang keruntuhan pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto. Menurut JK, pemerintahan Soekarno runtuh setelah lawan-lawan politiknya ditangkap, disusul dengan kenaikan harga yang ramai-ramai diprotes masyarakat. Kemudian pada 1998, situasi serupa dialami oleh Presiden Soeharto yang pendekatan otoriternya dikecam banyak pihak. Sedangkan pada saat yang bersamaan Indonesia dihantam krisis keuangan dunia. Menurut JK, catatan sejarah itu menunjukkan bahwa krisis politik dan keuangan yang terjadi bersamaan bisa membuat pemerintahan jatuh.
JK menilai situasi di Indonesia di penghujung masa jabatan Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya sudah banyak pihak yang menyuarakan kegelisahan atas situasi demokrasi di Indonesia. JK menilai bahwa retorika pemerintah akan menggelar pemilihan umum dengan aman dan bebas belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, JK menyebut bahwa saat ini dunia sedang menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Pemerintah Indonesia pun juga telah mengakui sedang mengalami situasi ekonomi yang sulit. Menurut JK, perlu ada kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat demi menghindarkan Indonesia dari potensi krisis politik dan keuangan. Cawapres dari Koalisi Perubahan sebelumnya sempat ingin mengajak Yusuf Kala atau CK untuk bergabung ke tim pemenangannya. Pernyataan itu disampaikan Caimin pada Sabtu 7 Oktober lalu. Namun mimpi Caimin mengajak CK masuk ke tim pemenangannya tidak bisa terwujud. Timnas Anies Baswedan dan Caimin atau Amin telah memastikan bahwa CK tidak jadi bergabung. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Kapten Timnas Amin Sudirman Said pada Kamis 16 November. Sudirman Said mengungkapkan alasan JK tidak bisa bergabung ke dalam Timnas Amin. Menurutnya JK tidak bisa bergabung karena dirinya merupakan Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Sudirman mengatakan bahwa JK ingin PMI tetap menjaga netralitas di pemilu 2024. Selain untuk menjaga netralitas, Timnas Amin juga ingin menjaga etika dengan tak memaksa JK bergabung. Sementara itu, Timnas Amin diketuai oleh mantan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Purnawirawan Muhammad Syauqi Alaidrus. Syauqi didapuk jadi Kapten Timnas untuk menyukseskan pasangan Amin di ajang Pilpres 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara atau ASN menjaga netralitas pemilu 2024. Salah satu hal yang dilakukan untuk menjaga netralitas adalah bijak menggunakan media sosial. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno pada Rabu 15 November. Menurut Sumarno, pada pemilu 2019 ada 30 laporan ketidaknetralan ASN. Ketidaknetralan yang dilaporkan itu adalah menekan tombol like atau suka, berkomentar, dan membagikan tautan di media sosial tentang unggahan salah satu pasangan calon. Sumarno mengatakan ASN perlu memahami lebih lanjut tentang batasan penggunaan media sosial. Merespon hal itu, Pemprov Jateng terus mengupayakan pencegahan ketidaknetralan ASN. Bahkan beberapa waktu lalu, pihaknya mengunggah pose foto yang dilarang bagi ASN karena dinilai mudah disalahartikan sebagai dukungan paslon. Sumarno mengatakan bahwa Pemprov Jateng berkomitmen mewujudkan pemilu 2024 sebagai peserta demokrasi yang berkualitas. Aturan soal penggunaan media sosial bagi ASN tertuang dalam SKB nomor 2 tahun 2022. Aturan tersebut berisi tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Jika melanggar aturan tersebut, maka ASN akan diberikan sanksi berupa pendisiplinan. Aparatur sipil negara atau ASN diminta berhati-hati saat berpose cari dalam menjaga netralitas pemilu 2024. ASN diminta tidak meniru pose cari sebagaimana yang dilakukan politisi atau simpatisan politik tertentu. Peringatan itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Averons mengonfirmasi pada Kamis 16 November. Ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu 2024. Berbagai gaya yang menjadi pose cari partai politik dalam berkampanye tidak boleh dilakukan ASN dalam berbagai kesempatan. Averons berharap netralitas menjadi hal utama yang harus dilakukan ASN, sehingga pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain pose cari, Kemenpan RB juga mengingatkan SKB soal netralitas ASN yang diteken pada 2022 lalu. Dalam surat tersebut diatur tentang bentuk pelanggaran disiplin ASN melalui postingan media sosial. Jika melanggar aturan tersebut, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin berat. Di antaranya adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.